hasilnya bukan kita nikmati hari ini, tapi akan kita nikmati di hari kemudian. Mendukung KWT wanita-wanita tani yang tangguh. Halo Sobat RRI, kembali lagi di podcast Becakap Bubble, tempat kita bercerita, berdiskusi tentang Bangka Belitung. Bersama saya Jessica, kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang memang mengerti bagaimana sih ketahanan pangan dan juga pertumbuhan perekonomian di desanya, di Desa Namang, Kepulauan Bangka Belitung. Mereka adalah Ibu Selawati dan juga Ibu Sulastri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Dari yang paling ujung ada Ibu Selawati. Silahkan Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Selawati. Saya berasal dari Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, dan saya menjabat sebagai Bendahara PKK Desa Namang. Baik, selanjutnya ada Ibu Sulastri, silakan perkenalan Bu. Halo, perkenalkan namanya saya Sulastri selaku Ketua KWT Desa Namang. Baik, kedua Ibu ini sangat mengerti nih bagaimana ketahanan pangan dan perekonomian di desanya. Saya jadi penasaran gimana sih caranya gitu ya, mungkin bisa dicari tahu ya Bu lewat sini kayak gitu. Jadi Sobat RRI dimanapun Anda berada, kalian bisa menyaksikan ini ya. Mungkin juga jadi edukasi juga ya Bu ya. Baik, saya mau tanya nih Bu, langsung ke Ibu Selawati selaku Bendahara PKK Desa Namang ya Bu. Asal muasalnya kenapa kok Desa Namang itu bisa bercocok tanam itu gimana sih Bu? Baiklah, sebenarnya bercocok tanam itu sudah lama dilaksanakan ya, sudah lama dilakukan di Desa Namang sendiri. Karena di Desa Namang itu kalau mata pencaharian yang utama itu adalah bertani atau menanam padi. Oh iya. Kemudian kami juga diajak atau berusaha untuk mendukung juga dari program Pak Kades, yaitu Pak Zaiwan sendiri, yaitu dalam rangka membangun desa berketahanan pangan. Baik, ada sinkronitas nih dari kepala desanya dan juga masyarakatnya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Sulastri, bisa menjelaskan Bu, gimana sih dukungan dari kelompok tani untuk mendukung kegiatan ini? Ya, mereka mendukung KWT wanita-wanita tani yang tangguh ya. Ya, untuk menjaga ketahanan pangan desa dengan cara bertanam sayur, bertanam buah, bertanam padi, beternak ayam, bebek, dan sapi pun Lengkap ada. Ya, pokoknya serba lengkap. Iya, itu dibuat masing-masing ya dari masyarakat di desa. Wah, keren banget desanya. Baik Bu, saya mau tanya Bu, apakah ada pelatihannya ya Bu, atau secara mandiri gitu dari Desa Namang? Pelatihannya juga ada dan mandiri pun ada. Jadi kita bersinkronisasi. Keren ya, berarti memang dari dinas terkait juga ada ya Bu andilnya untuk membantu masyarakat desa seperti itu. Ada. Baik, saya mau tanya lagi nih Bu, mungkin lahannya itu bagaimana Bu? Apakah cuma di pekarangan rumah atau ada lahan yang luas gitu untuk menanam atau untuk berternak seperti itu? Silakan Ibu. Kalau lahannya sendiri itu ada yang punya desa, ada juga lahan yang punya masyarakat, ada juga yang dari PT gitu. PT yang bergerak di bidang pertanian. Berarti ada kolaborasi juga dengan ada PT kolaborasi dengan itu. PT. Ya baik, itu kan berarti lahannya termasuk banyak ya Bu. Nah itu cuma menyasar masyarakat atau yang dewasa-dewasa aja, atau mungkin ada edukasinya juga buat remaja, anak-anak yang ada di desa? Kalau untuk edukasi ke masyarakatnya itu mulai dari tingkatan yang paling bawah, yang mulai misalnya untuk anak TK, kemudian anak-anak SD juga diajak gitu ya. Kemudian ada juga dari SMP, SMA, semuanya berkontribusi dalam bidang pertanian dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan desa di Desa Namang.
Keren banget Desa Namang, semua segmen di masyarakat itu ada ya gitu ya Bu ya. Nah, mungkin anak-anaknya juga udah bisa ya Bu bercocok tanam sendiri gitu ya, udah ngerti bedanya tumbuhan ini, betul ya Bu ya? Betul banget. Dan bukan cuma itu, saya tambahin ya, buat anak-anak cowok yang kita 7 tahun, 8 tahun, mereka tuh antusias banget kalau melihat para tukang bajak sawah itu. Mereka pengen nyoba. Wah, keren. Itu yang jadi kerennya Desa Namang. Anak-anaknya dari yang kecil aja udah bisa pengen tahu gimana rasanya. Jadi mereka nanti besar, aku juga mau gitu. Berarti ada kolaborasinya juga ya, nggak cuman perempuan-perempuan aja, laki-laki juga, anak-anak, remaja, dewasa. Saya mes ya Bu, keren banget. Baik, berarti di setiap rumah di Desa Namang itu punya pekarangan yang bercocok tanam juga Bu? Punya, setiap rumah itu punya pekarangan yang bisa ditanam dengan seperti kunyit, lengkuas, itu kan juga termasuk tanaman gitu ya, obat juga ya, juga iya. ada tanaman keras juga gitu. Berarti memang nggak semua ini aja ya, nggak semua kayak beras atau mungkin sayur-sayuran, tapi juga bumbu-bumbu juga ada ya Bu. Keren ya. Berarti produksi sendiri ya Bu? Iya, rata-rata produksi sendiri. Dari bawang merah pun kita menanam sendiri. Oh gitu, berarti cabai kalau mahal gampang ya Bu? Gampang, tinggal petik depan rumah. Tinggal petik dekat petik rumah aja gitu. Nah, mungkin kalau sayuran gitu ya Bu, yang paling banyak gitu, atau tanaman-tanaman lain yang paling banyak ditanam oleh masyarakat itu apa Bu, kalau boleh tahu? Kalau tanaman itu banyak itu kacang, seperti kacang panjang gitu kan. Kacang-kacangan. Iya, kacang-kacangan juga. Terus sayurnya itu seperti timun, terus sawi. Gitu. Wah, saya banyak seger lagi sih, Bu. yang Saya lainnya seneng Bu kalau belanja ngelihat sayurnya itu seger, jadi pengen ya masak ngelalap gitu ya Bu ya. Terus di Namang juga ini tidak menggunakan pupuk organik. Oh, jadi alami. Iya, alami. Wah, masih kompos kompos mungkin. ya, menggunakan kompos. Jadi masih menggunakan pupuk buatan. Berarti dari ternaknya Iya, juga dari ternak, dibuat kompos. Iya, ternaknya dibuat kompos. Kemudian komposnya ini dibagi juga ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Bener-bener sinkronisasinya tuh ada gitu ya Bu ya, kolaborasi antar masyarakat, baik anak-anak, dewasa, terus juga bersatu padu untuk mempertahankan perekonomian di desanya, kayak gitu ya Bu ya. Mungkin saya mau nanya lagi Bu, kalau di Desa Namang ini ada nggak sih Bu kayak sinergi lain selain antara PKK dan juga dari masyarakatnya, dari asal antar masyarakat itu ada nggak sinkronisasi dengan pihak lain gitu? Kalau sinkronisasi itu sangat banyak Mbak kalau di Desa Namang itu ya kerjasamanya. Kalau yang utama itu kan di PKK juga ini di Pokja 3 itu ada bank sampahnya. Jadi kami juga bekerja sama dengan rumah sakit, sekolah. Jadi kami mengambil sampah dari mereka, beli sampah dari mereka. Jadi mereka tidak juga keluar. Jadi berarti cuma satu tindakan tapi bisa menyeluruh ya bisa Bu menyeluruh. ya. Iya, benar ya Bu. Mungkin Ibu bisa menambahkan Bu, kalau dari KWT itu ada kerjasama apa lagi Bu? Kerjasama untuk para pengepul sayuran dan sama, jadi kita setiap panen itu sudah ada yang pengepulnya. Gitu. Jadi kita tinggal petik, tunggu, diambil dan kita dibayar. Berarti ini sinkronisasi dari masyarakatnya gitu, dari PKK dan juga KWT itu seperti itu ya. Jadi hasilnya dipanen, dikepul, terus dijual lagi gitu Bu. Ada lagi nggak Bu yang lain mungkin? Kalau di bidang pendidikan ini kami dari anak-anak TK sudah diajarkan tentang tanaman yang organik gitu.
juga yang diajarkan tentang cara pemilihan sampahnya, mana sampah yang bisa kita berkompos, mana yang tidak kan. Itu secara rutin Bu dilakukan berarti? Insya Allah secara rutin mulai dari di tahun 2025 ini. Oh berarti baru ya, tapi sudah mulai rutin. Baru mulai rutin. Iya. Baik. Apakah ibu-ibu yang ada di Desa Namang itu juga langsung turun ke lapangan juga, Bu? Iya. 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 Berarti semuanya ya, Bu, nggak ada terkecuali Nggak di ada Desa terkecuali, Namang. ya. Turun tangan langsung. Turun tangan semua. Wah, ibu-ibu hebat ya, tepuk tangan nih. Baik, kan mungkin dari ibu-ibunya itu udah ada semangatnya, dari masyarakatnya juga ada semangatnya. Mungkin dari sisi kelompok tani, Bu, ada nggak sih tantangan yang kok kayaknya berat gitu dilakuin gitu di di Desa Namang gitu? Kayaknya sih nggak ada ya yang Nggak berat. ada ya, Karena Bu? semua itu Bekerja sama. Iya, gotong royong Gotong ya. royong. Sekolahnya juga maksudnya dari pendidikan di rumah juga Iya, dibantu ya dibantu. sama orang tuanya. Karena mungkin dari pendidikan di rumah karena orang tuanya sudah mendidik, jadi anak-anaknya juga muda, generasinya juga ada keberlangsungan lagi, kayak gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kalau dari sisi ibu-ibu PKK nih Bu, ada nggak sih tantangannya? Tadi kan dari kelompok tani gitu. Kalau tantangannya sih selama ini nggak terlalu signifikan lah ya. Ya. Karena kan namanya juga ibu-ibu ya, kalau diajak kerja yang ngumpul-ngumpul gitu, Malah yang bisa seneng menghasilkan ya, Bu? uang kan gitu, jadi tambah senang jadi. Iya ya benar ya. Jadi kalau ada kegiatan kumpul bisa menghasilkan ya pasti ibu mau seneng ya. Nih Bu, kalau boleh tahu Bu, apa sih yang Ibu rasakan selama ini, mungkin selama di Desa Namang sudah punya lahan atau mungkin bisa menjaga ketahanan pangannya sendiri? Mungkin dari Ibu bisa jelasin. ya lebih senang ya kita, soalnya kita lebih mudah gitu loh dalam melakukan kegiatan. Iya, sebenarnya dari Desa Namang nih udah berapa lama sih Bu buat kayak gini tuh? Dari tahun 2023 itu udah mulai. Masih termasuk baru ya? Ya masih termasuk baru kan, Pak Kadesnya juga baru. Oh gitu, berarti ini dari Pak Kadesnya yang semangat Pak Kadesnya yang gitu. semangat, jadi warganya juga pada semangat. Oh gitu, jadi dari pemerintahnya mendukung, dari dinasnya juga mendukung, masyarakatnya juga mendukung gitu ya Bu ya. Baik, kalau dari Ibu, gimana Bu perasaannya selama kurang lebih ya 2 tahun inilah menjalani mencocok tanam bareng sama masyarakat? Senang sekali karena lebih ada kegiatan kan daripada di rumah. Lebih ramai juga kan gitu, kalau ngumpul-ngumpul itu kan lebih ramai kan, jadi lebih semangat. Berarti mungkin sebelumnya karena dari kepala keluarganya gitu ya, yang biasanya kerja sekarang double income ya Bu. Jadi lumayan, jadi dua-duanya bisa menghasilkan antara bapak terus ibunya, anaknya dapat ilmunya lagi jadi bisa menurun juga ke anaknya gitu. Berarti ini rame ya Bu, anak-anaknya juga Rame banget. Biasanya anak-anak tuh suka mencocok tanam apa Bu? Mereka penasarannya gitu. Disuruh nanam padi itu. Berarti ya di sawah gitu. Iya. Karena anak-anak pada senang nggak kan suruh nanam dekat padi dari desa, jadi mereka lebih senang main ke sawah. Kalau ada yang kemarin ada acara kita tanam padi bersama, anak-anak tuh lebih antusias pada ibu-ibunya yang lihat. Ibunya mereka pengen tahu nanam padi itu kayak apa. Lebih aktif ya anak-anak, mungkin karena rasa ingin tahunya lebih besar gitu ya. Nah mungkin ini juga jadi ilmu baru nih buat saya. Saya jadi kepengen juga Bu coba nanam di belakang rumah ke Desa gitu Namang ya. juga ya. Main-main ke Desa Namang juga. Biasanya cuman benih aja gitu ya Bu. Iya. Benih terus langsung
ditanam gitu atau gimana Bu caranya Bu? Benihnya itu kita semai dulu. Oh. Kita tunggu dia usia siap tanam. Oh, berarti dari benih disemai, ditunggu sampai siap tanam, baru dipindahkan gitu ya. Dipindahkan ke lahan yang lebih luas. Iya, kayak gitu. Itu untuk semua tanaman atau tanaman tertentu aja yang kayak gitu Bu? Tertentu juga. Tertentu, karena mungkin ada tanaman yang langsung disemai langsung bisa gitu ya. Iya. Nah, kalau di Desa Namang ini sendiri paling banyak menghasilkan apa Bu? Padi, yang pertama Padi itu ya, padi beras ya, ya. beras. Iya. Berarti ini ekspor ya. Maksudnya didistribusikannya itu kemana aja Bu? Kemana aja. Kadang-kadang kita pun kalau habis panen tuh dari masyarakat kita desa tetangga pun kita belum cukup. Karena orang beras baru tuh kan lebih suka daripada beras-beras yang di toko tuh ya. Betul, iya karena udah diolah-olah lagi ya Bu ya. Biasanya organik karena biasanya bilangnya beras organik itu. Saya juga suka Bu pakai beras kayak gitu jujur. Tapi saya baru tahu kalau di Namang menghasilkan kayak gitu ya. Mungkin ini juga jadi sarana promosi nih dari Desa Namang buat daerah-daerah lain yang mencari gitu ya beras organik langsung dari ke Desa Namang, soalnya tuh juga dibentuknya jadi organik itu tadi ya, nggak pakai pupuk-pupuk buatan kayak gitu. Nah, saya mau berarti ini termasuk Desa Namang nih desa yang sangat berprestasi ya, desa wisata, desa yang punya prestasi. Nah, itu sinergi antara masyarakat, misal dari Ibu PKK dan juga KWT itu untuk mempertahankan gelarnya lah sebagai desa berprestasi itu gimana Bu? Dari Ibu mungkin bisa menjelaskan gimana caranya? Selalu mempertahankan ya, dan terus berinovasi. Jadi tidak ada kata bosan untuk melanjutkan. Ini lagi digarap apa Bu kalau boleh tahu? Garap padi. Garap padi ya, berarti ini inovasi padinya ditunggu nih ya Bu. Kita tunggu 2 bulan lagi ya. Oh 2 bulan lagi panen ya. Berarti ini lagi fase apa Bu? Kalau padi? Fase mau apa? Pemindahan bibit sekarang ya. Sih udah masa tanam. Udah 1 bulan. Jadi tergantung jenis sih. Ada yang 3 bulan panen, ada yang 4 bulan tuh udah paling lama. Oh gitu ya. Saya jadi penasaran Bu. Saya tunggu ya 2 bulan lagi. Boleh ditunggu nanti di Desa Namang ya. Iya, insya Allah. Nah, selanjutnya kalau dari Ibu PKK nih, gimana bentuk sinerginya untuk mempertahankan gelar desa berprestasi dan juga desa wisata di Desa Namang? Kalau dari PKK sendiri itu lebih ke kegiatan ibu-ibunya juga ya, lebih divariasikan, lebih divariasi lagi ya, terutama mempertahankan yang udah ada gitu kan. Kalau seperti Bank Sampah juga kan di Namang kan juara 1 jadi di nasional, jadi harus tetap semangat gitu. Harus dipertahankan terus. Kalau Bank Sampah itu gimana Bu? Saya mungkin biar tahu juga nih gimana kinerjanya Bank Sampah di Desa Namang. Kalau Bank Sampahnya itu kami sistem beli itu kan, beli dari rumah warga sendiri, terus kami kumpulin dan uangnya itu hasil penjualannya ditabung sama warga. Gitu. Kami juga tidak melulu beli dari orang tua kan, ada kerjasama dengan sekolah-sekolah juga, jadi sekolah juga mengumpulkan, nanti anak muridnya disuruh bawa sampah ke sekolah, dibayarkan uangnya berapa gitu, nanti baru dikumpulkan ke kami yang dari bank sampahnya. Wah, benar-benar bersinergi antara satu sama lain di Desa Namang ya, karena mungkin punya satu tujuan itu ya Bu, untuk mempertahankan Desa Namang menjadi desa yang berprestasi dan juga mempunyai ketahanan pangan yang lumayan ya Bu, bisa meningkatkan perekonomian di desanya seperti itu. Nah, mungkin ibu-ibu ini sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Saya mau tanya Bu, berarti dengan adanya kegiatan seperti ini itu sangat berdampak
positif ya Bu di dalam keluarga gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu gimana sih dampaknya yang Ibu rasakan gitu? Dampak positifnya yang pertama itu kita punya banyak teman juga kan. Kadang-kala kita kan kalau jadi ibu rumah tangga kan bosan juga di rumah gitu ya. Jadi waktunya ngumpul itu waktu yang paling seru lah gitu. Bisa kumpul sama teman. Terus di kegiatan PKK juga kita bisa menghasilkan uang juga gitu. Kita beli sampah, jadi kumpulin sampahnya dapat uang juga. Terus kalau kita ke jalan-jalan ke KWT-nya juga dapat ini sayur gratis. Kegiatan bersosialisasi yang bermanfaat gitu ya, gitu. Antara untuk ibu-ibu gitu ya, daripada ngerumpi nggak jelas ya Bu, mending kayak gini kerumpi sambil dapat manfaat gitu. Pulang bawa tentengan. Tentengannya berapa Bu biasanya? 2 kah atau mungkin banyak? Kadang banyak. Jok motor depan tuh nggak muat lagi itu. Oh gitu ya ternyata ibu-ibu. Lucu banget. Baik. Kalau dari Ibu sendiri, selain yang udah dijelaskan sama Bu Selawati gitu, dari Bu Sulastri, mungkin dampaknya yang Ibu rasain itu gimana Bu? Dampaknya lebih gimana ya, sebagai ibu rumah tangga yang dulunya di rumah kita udah bersosialisasi sama teman-teman, sama itu lebih seneng lah intinya, lebih bergairah gitu. Jadi lebih bahagia aja jadi ibu-ibu, nggak ngomel terus di rumah gitu. Jadi nggak bikin anaknya, ih ibu nih marah-marah terus. Nggak ada lagi itu sekarang. Nggak ada ya. Jadi anak-anaknya juga happy, ibunya happy, keluarganya juga happy nih yang ada di Desa Namang kayak gitu. Terima kasih banyak ya buat Pak Kadesnya nih yang menyemangatkan gitu ya para masyarakatnya seperti itu. Nah, mungkin saya mau nanya lagi Bu. Langsung aja nih kita agak menggosip ya Bu. Menggosip. Kalau tiba-tiba harga pasar itu naik gitu ya, berarti keluarga di Desa Namang nih aman-aman aja kan ya Bu? Pastinya pasti aman banget ya. Aman ya karena kan cabai mahal tinggal comot. Beras kita tidak beli. Iya langsung. Ya mungkin capek-capek dulu kita bercocok tanam dulu, tapi hasilnya sebanding gitu, bisa dijual lagi, bisa dimakan juga gitu ya. Lebih sehat lagi. Karena kan yang paling penting kesehatan, betul ya Bu ya. Benar, karena kan di luar sekarang nih udah banyak ya yang punya zat yang berbahaya kayak gitu kan, kita nggak tahu ya. Betul. Kalau kelihatan kita sendiri yang nanam kan lebih seger gitu. Lebih seger. Betul. Selanjutnya kalau dari Ibu nih, Desa Namang tiba-tiba naik gitu ya, sayur mayur atau mungkin yang lain. Kalau dari Ibu gimana ngerasainnya? Enggak terlalu itulah, enggak terlalu ngerasain juga. Kan tinggal petik juga. Kalau mau masak tinggal petik gitu. Iya, berarti kalau dijual lagi mahal juga nggak Bu? Ya mahal lah kalau jual, kan ngikut harga pasar. Iya, ngikut harga pasar. Tapi kalau tiba-tiba harganya turun juga berdampak ya Bu? Atau ya nggak terlalu berdampak banget sih kalau di Desa Namang? Tidak terlalu juga ya, nggak terlalu, karena kan sebagian menghasilkan sendiri juga. Jadi maupun paling dampaknya juga nggak terlalu terasa gitu ya. Terasa. Itu tadi mau naik ya terserah, mau turun ya terserah. Kita mah aman gitu. Enak ya di Desa Namang itu. Mungkin bentar lagi nih Sobat RRI dimanapun yang berada tuh pengen kayaknya pindah deh di Desa Namang. Boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh ya. Masih ada lahan ya Bu? Masih banyak. Kayak gitu. Baik. Kalau dari sisi ekonomi Bu, kan tadi kita udah tahu lah ya dijual gitu juga ya, dikeput terus juga dijual lagi. Nah itu panennya itu biasanya dijualnya itu lumayan ya Bu dapatnya ya, berarti manfaatnya juga kayak gitu ya. Berarti meskipun susah dulu, hasilnya juga lumayan ya Bu? Alhamdulillah. Nggak mau di-spill nih Bu, omsetnya gitu kira-kira.
Gimana Bu? Absennya kira-kira berapa Bu kalau dari Desa Namang setelah menanam ini? Banyak ya Bu? Banyak. Soalnya setiap rumah juga udah punya sendiri ya, jadi nggak terlalu memberatkan kayak gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya Bu, mungkin saya mau tahu nih bagaimana pesannya Ibu, terutama nih untuk para desa-desa lain yang ingin meniru gitu ya, mengikuti jejak di Desa Namang gitu. Mungkin silakan Bu disampaikan pesannya. Pesannya yaitu jagalah lingkungan sekitar kita. Walaupun tempatnya nggak terlalu luas kan, yang penting kita bisa gunakan buat kebutuhan kita sehari-hari dulu. Kalaupun nggak bisa dijual, yang utama juga kita bisa ngambil sendiri kan, bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu. Karena kalau makan juga mahal, berasa ya Bu, ngedumel aja. Ih, mahal, ini mahal kayak gitu ya Bu ya. Apalagi menjelang Lebaran gitu ya, semakin tinggi harga ya Bu. Kalau kayak gini kita dipersiapkan gitu ya caranya gitu. Itu tadi udah cari tahu, tadi saya udah diberitahu gitu ya, dibenih, terus habis itu disemai, terus baru itu bisa disebar kayak gitu. Itu kan juga jadi spillan dikit lah gitu untuk para sobat RRI di rumah yang penasaran gimana sih untuk memulai menanam gitu, apalagi di pekarangan rumah ya Bu ya. Kayak gitu, meskipun lahannya sedikit. Mungkin kalau dari Ibu, berbeda nih dari Ibu Selawati, apa dari Ibu Sulastri? Pesannya tetap semangat ya, walaupun kita nih ibu-ibu ya, jangan kalah juga sama bapak-bapak. Kita juga harus berusaha juga bagaimana cara membantu keluarga kita ya, membantu desa pun juga bisa itu. Karena itu dari keluarga, masyarakat, desanya juga berdampak kayak gitu. Juga. Padahal sederhana ya Bu, bisa dibilang ya. Cuman bercocok tanam. Padahal di lahan yang sedikit tapi bisa, waduh, itu omsetnya juga ya Bu. Apalagi untuk keluarga sendiri kayak gitu. Nah, itu tadi pesan-pesan yang udah disampaikan. Mungkin harapan atau inovasi ke depannya gitu ya. Mungkin dari KWT dulu Bu. Apa sih inovasi atau harapan ke depannya gitu untuk Desa Namang khususnya? Harapannya semoga desanya lebih berkembang lagi, berinovasi lagi, memajukan desa dan yang pastinya Bangka Belitung juga ya. Betul. Karena kalau udah tahu Desa Namang di mana? Pastinya di Bangka Belitung gitu tadi, mengharumkan nama baik daerah gitu. Baik, mungkin akan ada ya Bu kolaborasi lain antar lembaga masyarakat lain atau mungkin dari dinas-dinas lain ya. Apakah akan ada gitu ke depannya? Kalau kerjasama atau inovasi itu dari dinas pertanian itu, dinas peternakan, itu hampir setiap bulan tuh mereka mengadakan kegiatan di Desa Namang. Itu juga bisa menambah ilmu lah bagi petani juga kan, menambah omset juga bagi mereka, menambah ilmu gitu. Dukungannya sangat terasa berarti dari pemerintah gitu, bukan hanya dari kadesnya yang mendorong terus warganya, tapi juga ada langkah nyata dari dinas terkait untuk menjaga gitu ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian di Desa Namang itu ya Bu ya. Nah, terakhir nih mungkin ini juga bakal jadi closing statement ya. Ada berikan satu kalimat deh motivasi buat orang-orang yang mau memulai bercocok tanam gitu Bu, seperti yang dilakukan di Desa Namang. Silakan Bu. Apa yang kita lakukan hari ini hasilnya bukan kita nikmati hari ini, tapi akan kita nikmati di hari kemudian. Itu aja. Keren.
Saya nih sebagai generasi muda, jujur Bu, saya tuh jadi penasaran juga. Itu tadi saya kan udah bilang ya, saya pengen gitu coba menanam, karena kan saya termasuk tipikal anak yang suka makan sayur gitu, terus ngelihat sayur mahal gitu. Kalau saya bisa bikin sendiri, bercocok tanam sendiri kayak di Desa Namang, juga jadi suatu hal yang baik gitu ya. Mungkin itu dari saya juga. Dari Ibu gimana? Satu kalimat motivasinya untuk orang-orang yang pengen nih seperti saya juga gitu buat bercocok tanam di rumah. Tetap selalu mencoba hal yang bisa akan berguna untuk kedepannya. Wih, keren ibu-ibu ini, ibu-ibu yang gak mau kalah sama suaminya juga kerja, dia juga kerja, tetapi punya semangat gitu ya Bu ya, apalagi untuk keluarga, untuk desanya, dan yang terakhir untuk Kepulauan Bangka Belitung. Sangat membanggakan ya Desa Namang nih. Baik, terima kasih banyak Ibu, dan juga sudah memberikan insight baru juga buat saya dan juga Sobat RRI yang udah ada di rumah. Karena itu tadi, sumber pangan itu merupakan hal yang penting kayak gitu ya. Apalagi kalau sumber pangan ini bisa memberikan manfaat yang lebih, terutama untuk meningkatkan perekonomian di keluarga, di desa, dan juga di kota tercinta, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Baik, terima kasih juga nih untuk para Sobat RRI yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah stay tune juga di sini. Jangan lupa subscribe YouTube RRI Sungai Liat untuk berbagai informasi dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.